Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a siyama atharatan li ibadihi minal asami wa ja'alahu miftahan lil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi syarafat bil arabu ala sail umam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmin amma ba'd. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan ke dat ila Rabbi, dat Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir dan batin, dan alhamdulillah dengan nikmat semua itu yang Allah berikan kita masih bisa melaksanakan ibadah saum ini. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan muttaqin rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui, Allah mewajibkan kita melaksanakan ibadah saum sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka untuk melaksanakan ibadah saum ini ada dua modal yang mesti kita miliki. Yang pertama adalah kuatnya iman. Banyak orang yang kuat fisik, imannya tidak kuat, maka tidak sanggup melaksanakan ibadah saum. Maka disinilah Allah menyeru kepada kita semua adalah ya ayyuhalladzina amanu, konteksnya orang-orang yang beriman, karena ini adalah iman merupakan modal pokok, modal utama dalam melaksanakan ibadah saum. Yang kedua mesti kuat fisik. Ada orang yang imannya kuat, fisiknya nggak kuat. Contoh, maaf ibu-ibu yang sudah tua, bapak-bapak yang sudah tua, ya udah lansia, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah saum karena fisiknya lemah. Nah, bagi kita anak-anakku yang Bapak cintai dan semua insan muttaqin rahimakumullah, maka di sini supaya kuat fisik, maka Rasulullah SAW pun menyunatkan, menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan makan sahur. Insan muttaqin rahimakumullah, ada beberapa keutamaan yang diungkap oleh Imam Ibnu Hajar dalam keutamaan sahur ini. Yang pertama, saum itu adalah pembeda antara saumnya kaum muslimin dengan kaumnya ahli kitab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab, aklatus sahar. Pembeda antara saumnya kita orang muslim dengan saumnya ahli kitab adalah adanya makan sahur. Orang-orang ahli kitab juga berpuasa sesuai dengan kepercayaan, tetapi mereka tidak makan sahur. Maka kita kaum muslimin ada pembedanya, yaitu makan sahur. Yang kedua, dalam makan sahur itu terdapat berkah. Rasul pun memerintahkan kita untuk melaksanakan sahur. Kata Rasul, tasaharu fa inna fis suhuri barokatan. Tasaharu, makan sahurlah kalian. Fa inna fis suhuri, maka sesungguhnya di dalam sahur itu barokatan, terdapat berkah. Apa itu berkah? Ziyadatu fil khair, tambah-tambah kebaikan. Keberkahan dalam sahur ini tentu banyak sekali berkahnya pada diri kita. Di antaranya tubuh kita menjadi lebih kuat dibandingkan dengan orang yang berpuasa atau melaksanakan saum tetapi tidak sahur. Orang yang sahur Allah berikan kekuatan karena ada wasilah sahur di sana. Berkah, banyak keberkahan yang Allah berikan. Insan muttaqin rahimakumullah. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang sahur. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirina. Maka sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat bagi orang-orang yang melaksanakan sahur. Nih anak-anakku yang Bapak cintai, solawat di sini kan ada tiga. Ada solawat kalau untuk Allah itu adalah rahmat dan ampunan. Kalau solawatnya untuk malaikat itu adalah mohon pengampunan bagi kita semua. Kalau solawat yang untuk manusia itu adalah doa. Di sini fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirina.
Maka sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang melaksanakan sahur. Solawatnya Allah adalah rahmat, kasih sayang Allah kepada kita. Insan mutakin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang rahmat, teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ketika itu menyampaikan pada sahabat kedatangan Rasulullah SAW, dan Rasul pun bercerita tentang malaikat yang bercerita. Malaikat Jibril bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, demi zat Allah yang telah mengutusmu untuk menyampaikan kebenaran," kata malaikat Jibril, "pernah ada satu hamba soleh yang ibadahnya 500 tahun. Dia tinggal di sebuah pulau yang sangat terpencil, dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Di pulau itu cuma ada satu sumber air yang sangat jernih, padahal sekelilingnya adalah air yang sangat asin. Setiap hari orang soleh itu, hamba soleh itu turun gunung untuk mengambil air wudhu dan makan dari pohon delima yang tumbuh dan berbuah tiap hari. Dia beribadah selama 500 tahun, bayangkan umur beliau ya begitu panjang ketika itu. Dalam sholatnya, hamba ini selalu berdoa, "Ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud dan jangan ruksak jasadku setelah mati." Dan singkat cerita, hamba tersebut sampai kepada titik tulisnya kalau bahasa Sunda, ajalnya. Maka Allah pun mengkabulnya, hamba ini mati dalam keadaan bersujud. Maka di hari kemudian Allah berkata kepada malaikat, "Ya malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku." Maka si hamba pun berkata, "Ya Allah, masukkan aku dengan amal ibadahku." Kemudian Allah berkata lagi, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ke dalam surgaku dengan rahmatku." Si hamba berkata pula, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan amal ibadahku." Sampai 3 kali akhirnya Allah pun berkata, "Wahai malaikat, timbang amaliyah ibadah yang dia laksanakan selama 500 tahun ini dengan nikmat yang aku berikan." Singkat cerita, ditimbanglah amal ibadah sang hamba ini yang 500 tahun dengan nikmat. Yang ditimbang oleh malaikat itu baru nikmat-nikmat penglihatan. Ternyata sudah balan, sudah seimbang. Belum ada nikmat-nikmat yang Allah berikan lainnya. Sampai-sampai akhirnya Allah berkata, "Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam nerakaku." Maka sang hamba pun menangis dan berteriak, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu." Dan akhirnya hamba ini dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmat Allah. Insan mutakin rahimakumullah. Itulah rahmat Allah. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang sangat luar biasa bagi hamba-hamba yang mau beribadah kepada Allah. Maka di sini wabil khusus bagi orang-orang yang melaksanakan sahur tadi. Fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirina. Allah akan memberikan rahmat dalam konteks ini, dan malaikat akan memohon pengampunan. Memohon pengampunan kepada Allah untuk hamba-hamba yang melaksanakan sahur. Luar biasa, coba bayangkan oleh anak-anakku yang Bapak cintai, insan mutakin rahimakumullah, doa malaikat yang mana yang tidak diijabah sama Allah. Yang berdoa itu malaikat bagi orang-orang yang sahur. Maka yuk kita semangat, bangkit, bangun ya nak, bangun jangan tidur. Banyak padilah keberkahan yang Allah berikan. Itu poin ketiga. Insan mutakin rahimakumullah. Yang selanjutnya adalah yang keempat, dengan sahur ini keutamaannya adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya Rasul pun berkata, "Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mengikuti sunnahku, kata Rasul, dakhalal jannah, maka masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang ingkar, durhaka terhadap sunnahku,
faqad aba, maka dia enggan untuk masuk surga. Insan mutakin rahimakumullah, kita tentu selaku manusia yang bijak, tentu kita akan ingin masuk surga. Maka salah satu resep kita adalah, kunci kita adalah ikuti Rasulullah SAW. Kita belajar mengidolakan Rasul sebagai figur buat kita semua. Jangan menjadikan figur-figur yang lain dijadikan figur. Rasul itu sudah cukup, seorang figur yang luar biasa fid dunya wal akhirah. Kita contoh bagaimana berpakaian, bagaimana beradab, bagaimana akhlaknya, sholatnya, puasanya. Kita coba ikutin dengan sekemampuan kita. Insan mutakin rahimakumullah. Yang kelima adalah keutamaan saum ini adalah menguatkan badan dalam melaksanakan ibadah puasa. Istainu bi ta'ammis sahari ala siyamin nahar, kata Rasul. Istainu, jadikanlah penolong itu bi ta'ammis sahari, dengan makan sahur. Ala siyamin nahar, terhadap puasa di siang harinya. Dalam konteks hadis ini ada dua sebetulnya. Yang pertama anjuran sahur kita, anjuran sahur Rasulullah kepada kita supaya kita kuat. Yang kedua adalah anjuran Rasul untuk tidur pada siang hari supaya kita bisa qiyamul lail. Nah, kita ambil yang pertamanya dulu. Jadikan makan sahur ini sebagai penolong untuk melaksanakan ibadah saum. Silakan anak-anakku makan sahur dengan makanan-makanan yang bergizi, yang menguatkan ya. Lauk pauk sederhana juga apa-apa yang mengandung karbohidratnya, proteinnya, lemaknya. Kalau dalam hitungan sains itu kalori lemak itu lebih besar daripada kalori karbohidrat ya. Maka silakan yang ada lemaknya dimakan. Mudah-mudahan itu salah satu wasilah ya. Salah satu wasilah kita Allah memberikan kekuatan pada tubuh kita untuk melaksanakan ibadah saum. Selanjutnya insan muttaqin rahimakumullah. Yang keenam adalah keutamaan dari sahur itu adalah menambah semangat ibadah. Coba anak-anak bayangkan dengan kita tidak sahur. Pernah nggak tidak sahur? Kita saum tidak sahur. Pernah ya? Itu tubuh kita akan lemas. Beda dengan kita sahur dulu gitu. Apalagi kalau sahurnya ya ada dagingnya, ada sayurnya, buah-buahan gitu kan. Yang support untuk protein, lemak, karbohidrat yang gizinya luar biasa. Maka ketika siang harinya tubuh kita segar. Nah, efeknya untuk melaksanakan ibadah yang lain kita tetap semangat. Kita semangat tetap tadarusnya, sholat berjamaahnya. Nih Bapak nanya, tadarus masih jalan enggak? Sholatnya bagaimana? Masih berjamaah tidak ke masjid? Nah, harus tetap bersemangat ya. Meskipun dalam keadaan saum seperti kita sekarang ini, maka kalau kita melaksanakan sahur sesuai dengan anjuran Rasulullah, insya Allah itu akan memberikan semangat pada ibadah kita. Mudah-mudahan minimal anak-anak tadarus kita khotam 1 kali minimal. Syukur-syukur bisa 2-3 kali ya. Baiklah, selanjutnya keutamaan dari sahur ini. Yang ketujuh itu sebagai lahan bersedekah kepada yang membutuhkan sahur. Kita bunda, ayahanda masak barangkali tengok kiri, tengok kanan tetangganya ada yang tidak makan sahur. Kalau kita sahur itu kan akan memberikan satu lahan ibadah kita untuk memberikan sedekah pada tetangga-tetangga kita yang tidak pingin sahur tetapi tidak ada makanan. Subhanallah ya. Ingat kepada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau mau makan itu selalu manggil dulu tetangganya. 40 ke kanan, 40 ke kiri, ke depan dipanggil semuanya. Subhanallah. Barangkali ada tetangga yang tidak sahur. Ini juga sebagai dampak dari sholat sebetulnya. Dalam sholat itu kan ada at-tahiyat akhir ya. Selesai at-tahiyat akhir itu kan ada salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu simbol kepada kita. Jangan sampai kita lupa akan sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Tetangga kita tengok, ya. Barangkali di seputar kita ada yang tidak makan. Apalagi menjelang berbuka puasa. Silakan tebarkan kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Allah lipat gandakan pahalanya. 10 sampai tak terhingga Allah berikan pahala yang luar biasa ini. Berikutnya insan muttaqin rahimakumullah. Yang kedelapan adalah keutamaan itu menolak buruk akhlak yang timbul akibat rasa lapar. Kalau kita berpuasa, tidak sahur dulu, beda ya dengan sahur.
Kalau tidak sahur kan biasanya uring-uringan, disuruh sama mama, sama bunda, sama ayah untuk tadarus ataupun untuk membaca Al-Quran ataupun untuk sholat berjamaah, kita malas-malasan. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya akhlaknya jadi jelek kepada orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Maka dengan sahur ini akan membimbing kita untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Bisa jadi dengan rasa lapar itu kan akhirnya juga tidak sedikit orang yang tidak kuat dan akhirnya membatalkan puasa. Padahal membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa sebab itu adalah dosa besar. Kecuali sebab ya, sakit, kemudian di perjalanan, kita pengen batal nih karena nggak sahur, nggak boleh. Itu adalah dosa besar. Nah itu yang kedelapan, menolak buruk akhlak yang dapat timbul akibat rasa lapar. Kemudian yang kesembilan, menjadikan sebab kita menjalankan dzikir dan doa. Ketika kita bangun di waktu sahur, biasanya sahur itu jam 3:30 udah bangun ya, 3:30. Nah sebelum makan sahur, anak-anak belajar untuk tahajud, ya tahajud. Apalagi yang kelas 6 tahajud, bangun 2-4 rakaat silahkan. Pak sudah taraweh termasuknya adalah qiyamul lail. Ya, nah ini tahajud, usolli sunatan tahajud di rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Silakan kita memohon, apalagi di musim pandemik ini, inilah saat-saat terdekat kita pada Allah. Nah, kita memohon kepada Allah, memohon pertolongan, memohon ampunan, memohon apapun yang kalian inginkan. Disinilah saatul ijabahnya, saat dan waktu terdekat kita dengan Allah. Ini jangan sampai kita terlewatkan waktu ini. Ambil air wudhu, kemudian tadarus, tahajud dulu, kemudian tadarus ngahanca ya, barang satu juz ataupun satu lembar setelah silakan sekemampuan kalian. Setelah itu barulah kita sahur bersama keluarga. Bahkan kata Rasul diakhirkan sahur itu kan, diakhirkan sahur itu. Kalau bapak dengan keluarga itu 3:30 sudah bangun untuk membangunkan anak-anak. Nah itu yang ke-9, menjadikan sebab menjalankan dzikir dan doa. Perbanyak dzikir kepada Allah lewat bacaan Al-Quran, lewat tadi sholat tahajud dan sebagainya. Yang ke-10, insan muttaqin rahimakumullah, ini adalah waktu berniat nih. Kadangkala niat kita suka lupa gitu. Niat puasa itu bisa setelah taraweh atau di malam hari. Kalau lupa, ketika kita sahur itu ada peluang untuk niat. Karena kata Rasul, man lam yujmi siyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang berpuasa tetapi tidak berniat, maka fala siyama lahu, tidak sah puasanya. Jadi ini diniatkan ya. Niat sebagaimana ketahui, boleh dilapalkan silakan, boleh di dalam hati, ihtilaf, hilafiyah ya. Yang penting ada niat. Yang wajib itu dalam hati, pekerjaan hati betul. Kalau mau dilapakkan juga boleh. Nawaitu shauma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadisanati imana wa tisaban lillahi ta'ala. Niat aku berpuasa hari besok pada bulan Ramadan tahun ini, ikhlas, iman karena Allah, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, maka dengan niat ini memberikan satu penguatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah saum. Anak-anakku yang Bapak cintai, insan muttaqin rahimakumullah, itu adalah 10 keutamaan menurut Imam Ibnu Hajar, keutamaan dalam melaksanakan sahur. Ulangi lagi, yang pertama adalah pembeda saum kaum muslimin dengan ahli kitab. Yang kedua adalah dengan sahur itu merupakan berkah buat kita semua. Yang ketiga adalah para malaikat Allah dan para malaikat bersolawat bagi orang-orang yang melaksanakan sahur. Yang keempat, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, menguatkan badan dalam melaksanakan ibadah saum. Yang keenam, menambah semangat ibadah. Yang ketujuh, lahan bersedekah kepada yang membutuhkan sahur. Yang kedelapan, menolak buruk akhlak yang dapat timbul akibat rasa lapar. Yang sembilan, menjadikan sebab menjalankan dzikir dan doa. Dan yang ke-10, jangan lupa untuk mengucapkan niat. Anak-anakku yang Bapak cintai dan seluruh insan muttaqin rahimakumullah, yang terpenting
berikutnya adalah setelah kita melaksanakan sahur, niat dengan ikhlas, iman wa ihtisaban. Nah, karena ada yang berpuasa itu tanpa memperoleh apapun. Ketika tadi niatnya bagus, di akhir ya, niat karena Allah, iman wa ihtisaban, ikhlas, iman karena Allah, kemudian kita melaksanakan ibadah saum, maka insya Allah ibadah saum kita diterima Allah SWT. Berbeda dengan orang yang tidak berniat ataupun berniat tapi tidak menjauhkan hal-hal yang dapat merusak pahala saum. Itu saumnya bagaikan padi yang hafa, tahu hafa? Tidak berisi. Ada bungkus kapar padinya tapi nggak ada isinya. Itu adalah gambaran orang yang berpuasa tapi tidak menjaga hal-hal yang dapat merusak pahala saum. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai dan seluruh insan mutakin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah saum dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa anak-anak, setelah kita mengetahui tentang fadilah dari sahur ini, semangat untuk melaksanakan sahur. Ayo semangat ya. Jangan tertidur wae. Semangat bangkit. Pasang alarmnya, jangan lewatkan sahur kita. Mudah-mudahan kita Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan pengampunan, Allah memberikan keutamaan, dan Allah memberikan fisik yang kuat bagi kita semua. Doa kita juga buat bunda dan ayahanda kalian, semuanya mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan keberkahan, keluasan rezeki, kesehatan lahir dan batin. Sekian dari Bapak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.